Kembali di News on the Spot, pemirsa. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB hari ini gelar konsolidasi kader di Depok, Jawa Barat. Dengan mengangkat tema Satukan Indonesia, kader PKB satukan suara menangkan Jokowi Maruf Amin di pemilu mendatang. Kita terhubung dengan rekan Tezar Aditya dan Muhammad Reza langsung dari Depok, Jawa Barat. Tezar, bagaimana proses konsolidasi PKB di sana? Apa saja poin-poin yang dibicarakan? Baik, juga memang konsolidasi ini dikhususkan bagi kader, khususnya untuk tingkat DPW Kota Depok, Jawa Barat, di mana untuk hari ini selain dari jajaran kader dan juga simpatisan, serta caleg, baik itu untuk Jabar, DPR, RI dari Kota Depok, khususnya Jawa Barat, kemudian juga dari caleg DPRD Kota Depok, dihadiri juga oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian juga Sekjen PKB Hanif Dahiri yang juga sudah hadir di sini. Dan tentunya konsolidasi ini, seperti namanya konsolidasi ini adalah upaya untuk merekatkan dan juga menyampaikan apa saja strategi yang bisa diambil oleh PKB untuk menggenjot elektabilitas mereka khususnya di Kota Depok. Karena memang PKB ini di Kota Depok memiliki tantangan sendiri karena tahun lalu hanya 1 kursi yang didapatkan oleh PKB untuk DPRD Kota Depok yang jumlahnya adalah 50 kursi. Dan ini juga kita tahu bersama bahwa di pemilu 2019 juga ini menjadi kemudian tantangan tersendiri, Julita. Mengingat bahwa semua jajaran harus selain mengendorse diri mereka sebagai caleg, kemudian juga tentunya mereka harus juga berkontribusi untuk tingkatan provinsi. Selain itu juga mereka harus juga berkontribusi untuk tingkat DPR RI dan juga memenangkan calon presiden Jokowi Maruf Amin yang juga mereka dukung. Nah, tapi berbagai kalangan juga memandang bahwa di tahun 2019 mendatang posisi PKB ini juga diuntungkan dengan nomor urutnya, yakni nomor urut 1, yang artinya bahwa mereka secara efektif bisa memanfaatkan juga nomor urut capres dan juga cawapres yang mereka dukung, Jokowi Maruf Amin yang juga mendapat nomor urut 01. Jadi berbagai pihak juga mengatakan PKB ini dapat diuntungkan dan juga bisa berimbas pada kotel effect. Jadi ada keuntungan dari 1 di nomor urut partai dan juga 1 di 01 di nomor urut Jokowi. Dan sedikit review saja, Julita, bahwa pada tahun 2014 lalu dari 50 kursi DPRD di Depok ini PKB hanya meraih 1 kursi. Sementara untuk di tahun 2019 mendatang ini PKB menargetkan dapat meraih 7 kursi. Artinya bahwa angka ini juga cukup ambisius. Demikian juga di DPRD Jawa Barat, 15 kursi yang saat ini 15 kursi yang ada saat ini adalah 7 kursi, jadi targetnya 15 kursi, sementara saat ini adalah 7 kursi dari 100 kursi di DPRD Jawa Barat. Sementara untuk tingkatan DPR RI, PKB sendiri sudah memasang angka yang cukup ambisius juga, angkanya mencapai 100 kursi. Sementara untuk di tahun 2014 lalu, PKB hanya meraih sekitar 47 kursi saja. Artinya bahwa semua target yang dipasang PKB ini ada yang 2 kali lipat atau ada yang lebih dari 2 kali lipat targetnya. Demikian, Julita. Iya, Tezar, dengan segala target yang diberikan oleh PKB untuk Pilpres dan juga Pileg mendatang, terutama Pileg untuk legislatif kursi DPR RI, lalu apakah mungkin ada pesan ataupun strategi yang disampaikan Caimin sebagai Ketua Umum PKB dalam konsolidasi ini? Ya, ini baru saja memang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan orasi politiknya dan juga tentunya adalah menyampaikan juga pesan-pesan apa yang kemudian harus dilakukan dan juga apa kemudian yang pesan-pesan apa kemudian yang dapat disampaikan langsung kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar selain dari tadi bercerita sedikit mengenai tentunya sejarah umat, bagaimana mengawal kemerdekaan, kemudian juga kontribusi santri dan juga ulama hingga masuk ke masa reformasi dan juga PKB menjadi tentunya bagian dari partai reformasi. Kemudian juga ia juga menceritakan bagaimana kemudian PKB mengawal pemerintahan Jokowi 5 tahun belakangan untuk masuk ke dalam pemerintahan dan juga tetap berkontribusi dan juga berperan langsung untuk memenangkan pasangan Jokowi Maruf Amin ke depannya. Caimin juga mengajak untuk
mendukung dan juga meminta semua kader mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf, dan ia juga menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kemudian memajukan atau mendorong Kiai Ma'ruf Amin untuk dapat dikenal begitu oleh masyarakat. Dan ia juga mengatakan bahwa PKB dapat mengenalkan Kiai Ma'ruf Amin karena Kiai Ma'ruf ini diyakini bahwa melambangkan 3 unsur utama, yakni santri, ulama, dan juga dapat juga mewakili aspek nasionalis agamis. Ia juga meminta agar caleg kota Depok ini langsung terjun ke masyarakat untuk memperkenalkan diri, yang kemudian itu secara langsung atau tidak langsung juga dapat kemudian menaikkan elektabilitas dari masing-masing, yang berimbas juga pada keterpilihan dari PKB. Dan kalau untuk dari kota Depok ini sendiri, Caimin juga menyampaikan bahwa ia meminta bahwa kader PKB atau caleg PKB ini dapat mengirim 1 wakilnya dari Depok, kemudian juga untuk DPRD provinsi dapat mengirim wakilnya 3 setidaknya untuk dapat menduduki kursi khususnya dari kota Depok, kemudian juga DPRD Depok yang tadi sudah saya sampaikan targetnya adalah 7.